Alhamdulillahirabbil alamin Mbak Murjani. Hari Inggih. ini pertama saya ucapkan selamat nih Bapak sudah sampai ke tahap komprehensif. Tinggal Alhamdulillah. beberapa langkah lagi insyaallah tahapan Inggih. ketiga akan selesai. Insyaallah. Mohon doanya Bapak. Ya, baik Pak Murjani. Terkait uji komprehensif ini pertama saya ucapkan mohon maaf karena penguji utama Pak Agung berhalangan hadir. Sehingga Nggih. diwakilkan kepada saya. Ya, nanti kalau memang ada yang kurang dari saya, insya Allah akan disambung oleh Pak Agung. Mungkin besok kalau dirasa cukup berarti cukup. Nggih. Ya. Tapi mudah-mudahan cukup Bapak. Ya. Baik, sampai mawon Pak ya. Nggih. Baik Pak Murjani, terkait uji kompre ini ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan selaku dari pihak LPTK untuk melihat beberapa pemahaman mahasiswa terkait apa yang sudah didapat selama PPG ini. Baik, mungkin sebelum ke pertanyaan-pertanyaan biar santai, bisa diceritakan dulu Pak Murjani. Waduh. Selama kurang lebih 2 bulan ini, apa yang sudah didapat atau pengalaman apa yang berharga dalam PPG ini? Pengalaman ya, yang jelas Pak, banyak sekali sebenarnya ilmu yang didapat di PPG ini, diantaranya mengenai tentang asal mulanya tidak tahu menjadi tahu kan, seperti teori, kemudian model pembelajaran, kemudian PBL dan PJBL dan sebagainya. Jadi mungkin banyak ilmu yang saya dapatkan di PPG ini Pak. Cuma ada juga suka dukanya. Kemarin saya dukanya itu diantaranya kemarin saya hampir mengundurkan diri Bapak. Kemarin. Iya. Kemarin itu saya hampir mengundurkan diri ketika anak saya sakit. Kemarin itu anak saya sakit, masuk rumah sakit itu kurang lebih 4 hari. Jadi saya agak bingung kemarin. Harus memilih di antara satu, harus yang mana yang saya kalahkan, harus seperti itu kemarin. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, tapi alhamdulillah semuanya bisa terlewati Bapak, sehingga sampai sekarang. Alhamdulillah. Iya. Memang ujian orang PPG itu luar biasa. Luar biasa, ya. Saya rasakan sendiri. Jadi nanti jadi pengalaman berharga ketika sudah. Jadi sempat gini Pak, sempat saya ngerjakan tugas itu di rumah sakit. Sambil jaga anak, sambil di rumah sakit. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah terlewatkan. Baik, alhamdulillah. Ini tinggal sebentar lagi, semoga lancar sampai akhir nanti. Amin, insya Allah. Amin. Baik, kemudian terkait dengan kegiatan kompre, ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Pak Murjani. Pertama, Pak Murjani sudah membuat RPP ini ya Pak ya? Alhamdulillah. Materinya tentang apa Bapak? Asmaul Husna kemarin Pak. Asmaul Husna, ya Bapak. Asmaul Husna. Model pembelajaran yang Pak Murjani pakai apa Bapak? Kemarin pakai poster komen. Itu tahapan pembelajarannya seperti apa? Bisa dijelaskan Bapak? Untuk tahapan pembelajarannya, yang pertama dulu siswa dibentuk kelompok. Jadi pertama dulu siswa itu dibentuk sebuah kelompok, kemudian nanti guru memberikan sebuah poster. Jadi sebuah poster dibagikan ke kelompok masing-masing. Kemudian nanti siswa atau peserta didik disuruh mengomen Pak. Kasih komentar ataupun pernyataan ataupun semacam pertanyaan. Jadi beliau dengan cara berkeliling. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sampai kelompok 7 kemarin seperti itu Pak. Jadi nanti habis itu kemudian sudah semuanya terisi, kemudian baru nanti masing-masing kelompok itu mencari 4 pernyataan atau pertanyaan yang menurut mereka sudah mewakili daripada poster yang ada di kelompok itu. Nah, baru didiskusikan, kemudian dianalisis, nah baru nanti dipresentasikan. Seperti itu, Bapak. Ya, baik, terima kasih Pak Murjani. Terkait poster komen di sini, kalau kita kaitkan dengan teori pembelajaran yang Pak Murjani pakai, itu lebih condong kepada landasannya kepada teori pembelajaran apa, Pak? Kalau menurut saya konstruktivisme, Pak. Itu seperti apa, Pak? Karena kan ini kayak yang namanya konstruktivisme itu kan guru hanya sebagai fasilitator. Jadi membiarkan siswa untuk mencari sendiri gitu, untuk membangun pengetahuan untuk dirinya. Jadi seperti itu, Bapak. Ya, baik. Kemudian terkait langkah-langkah tadi sudah disebutkan dengan kemudian tujuan pembelajaran yang Pak Murjani sampaikan apa saja Pak? Bisa disebutkan salah satu Pak? Tujuannya diantaranya setelah berdiskusi, jadi peserta didik dapat
dapat membedakan makna Asmaul Husna mengenai tentang Al-Jami, kemudian Al-Mu'min, Al-Wakil, dan Al-Matin, Al-Al, dan Al-Akhir. Baik. Kalau dalam tujuan yang sudah disebutkan itu, kita kan pahami bahwasanya dalam menyusun tujuan pembelajaran harus memenuhi 4 komponen yang ada atau Oh disebut ya, dengan audience, ABCD. ya, audience, behavior, sama condition, sama degree, Pak. Inggih. Mungkin dari bisa dijabarkan, Pak, dari tujuan yang disebutkan Uh, mana yang A, B, dan C dan D-nya. Inggih. Kalau yang setelah kan tujuan pembelajaran setelah berdiskusi. Jadi itu setelah berdiskusi itu kondisinya, Pak. Kemudian peserta didik, audiensnya, kemudian dapat membedakan makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami. Kemudian dan akhir itu adalah behaviornya. Kemudian terakhirnya tujuan itu ada dengan kerjasama. Dengan kerjasama itu di jirinya, Pak. Seperti Ya. itu. Inggih. Ya. Bagus, Pak Murjani. Kemudian terkait dengan kemampuan guru sebagai guru, Pak Murjani, tentunya harus sesuai dengan modul yang ada, kita harus memiliki kompetensi-kompetensi. Ya, bisa dijelaskan Pak Murjani? Yang pertama, yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, Pak, seorang guru harus mempunyai kemampuan kompetensi pedagogiknya. Yang kedua, sosialnya. Yang ketiga, kepribadian. Yang keempat, profesionalnya, Pak. Untuk pedagogik itu berarti adalah kemampuan mengelola pembelajaran. Jadi seorang guru harus mampu mengelola pembelajaran. Kemudian untuk sosialnya, seorang guru itu harus mampu berkomunikasi, baik dari peserta didiknya, baik dengan peserta didik maupun dengan orang tua siswa ataupun dengan masyarakat sekitar. Kemudian yang ketiga, itu adalah kemampuan guru dari kepribadiannya. Jadi artinya seorang guru harus menjadi suri teladan bagi peserta didik. Jadi harus menjadi suri teladan bagi peserta didik. Jadi baik dari segi akhlaknya, baik dari segi wibawanya. Kemudian yang keempat itu profesional. Jadi seorang guru harus menguasai bahan materi yang akan diajarkan secara mendalam, Pak. Biar anaknya atau biar peserta didik bisa lebih paham dengan materinya. Seperti itu, Bapak. Ya, betul Pak Murjani. Baik, kemudian dari saya lanjutannya, karena insya Allah RWP juga sudah bagus. Sekarang saya ingin meminta Pak Murjani untuk mempraktekkan apa yang tadi sudah disampaikan terkait model pembelajarannya, kemudian juga langkah-langkah tadi sudah disebutkan. Sekarang coba Pak Murjani praktekkan secara singkat saja ya kegiatan pembelajaran yang Pak Murjani lakukan dari mulai tahapan pembuka sampai inti. Cuma pembukanya cuma singkat saja, mungkin juga salam atau menanyakan kabar atau berdoa singkat. Kemudian langsung pada kegiatan inti. Intinya pun juga langsung kepada poin-poin langkah-langkah sesuai dengan metode atau tadi poster komen tadi sama penutup ya. Bisa Pak Murjani ya? Bisa, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Baik, silakan Pak Murjani. Baik, singkat nggak usah saja Pak Murjani. Iya, insya Allah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'. Baik, anak-anakku sekalian, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kalian sehingga kalian bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu mengenai tentang Asmaul Husna. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan pembelajaran mengenai tentang Asmaul Husna, yaitu menggunakan mode pembelajaran yaitu poster komen. Yang pertama, untuk anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk poster komen ini berarti nanti anak-anakku sekalian Bapak bagi kelompok, ada beberapa kelompok karena di sini Asmaul Husnanya ada 7 yang akan kita bicarakan. Jadi nanti akan Bapak bagi menjadi 7 kelompok yang mengenai tentang Al-Jami, Al-Ad sampai Al-Akhir. Nah, kemudian nanti posternya akan Bapak bagikan kepada kalian kelompok masing-masing. Nah, jadi kalian nanti masing-masing kelompok akan memberikan sebuah komentar, sebuah pernyataan atau pertanyaan masing-masing satu. Jadi masing-masing satu pernyataan atau pertanyaan di masing-masing kelompok. Misalkan seperti tadi, kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya sampai kelompok yang ke-7. Nah, kemudian habis itu, kemudian setelah itu, nanti setelah semuanya, maka kalian nanti akan
memilih daripada komentar ataupun pernyataan dari yang sudah ditulis teman kalian, itu ada 4 pernyataan. Nah, jadi ada 4 pernyataan yang menurut kalian nanti itu akan mewakili daripada poster komennya. Nggih, paham anak-anak? Oh, ya, mudah-mudahan paham gitu. Nah, ya seperti itu. Jadi nanti seperti itu, nanti kalian akan berkeliling dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, mungkin seperti itu, Bapak. Ya. Baik, terima kasih Pak Murjani, luar biasa sekali. Baik, terakhir dari saya, sebenarnya sudah tahu kemarin Pak Murjani waktu berteaching sudah banyak ditunjuk untuk membacakan ayat dan hadis. Insya Allah bacaannya sudah bagus. Tapi sini karena untuk bahan ujian, juga nanti bahan evaluasi dari kampus, bisa ada Al-Quran Pak Murjani? Ada, insya Allah. Ada, insya Allah. Baik, bisa dicoba dibuka Pak Murjani. Saya minta coba dibacakan surat Ar-Rahman saja Pak Murjani, 1 sampai. Baik, saya cari dulu ya Pak. Ya, coba dibuka Ar-Rahmannya. Oke. 1 sampai 13 Pak Murjani ya. Saya bacakan pendeknya. Oke. Baik. Minta izin Bapak untuk membacakan. Yes, monggo Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakiyatun wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul asfi war rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar sadaqallahul azim. Jadi murid-muridnya senang sekali dengan Pak Murjani ini. Suaranya indah sekali. Alhamdulillah. Baik, Pak Murjani, mungkin itu saja untuk kegiatan uji kompre hari ini, sore ini. Tetap semangat Pak Murjani dan semoga lancar semua sampai akhir. Insyaallah. Mohon doanya Bapak, mudah-mudahan. Insyaallah, insyaallah. Baik, tadi tutup dan bisa meninggalkan ruangan ini Pak Murjani. Nggih. Makasih banyak Bapak, minta halal minta radha. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompre untuk kelompok 2 ini karena kemarin ada tugas lain yang mendadak sehingga harus diselesaikan dulu. Hingga hari ini baru bisa on jam habis asar. Nanti kelompok selanjutnya nanti malam. Ini saya langsung gabung supaya lebih cepat. Pak Amin saya minta juga biar lebih cepat.
Oke, Bapak Ibu mungkin boleh sambil minum, oke. Kalau ada Nggih, kopi, silakan minum Bapak. kopi. Nggih. Nah, kalau mau minum air hangat ya monggo bisa ambil dulu sambil minum. Karena di tempat saya ini kebetulan hujan ya dari asar tadi Bapak Ibu. Nggih. Menjelang asar tadi hujan. Kalau di Kalimantan tadi sudah, Pak. Oh, Kalimantan sudah. Ini saya di Malang ini kebetulan Iya. masih Nggih. hujan. Masih hujan deras. Jadi menjelang asar tadi tiba-tiba gelap terus hujan deras dan ada petir-petir. Petirnya sudah hilang, masih hujan. Iya. Alhamdulillah. Ya, Ibu Rosidah Anis ngajar di mana, Bu? Saya ngajar di SMK PGRI 6, Pak. Malang. Nggih, di Sukun, Janti. Di Janti Sukun. Selanjutnya Pak Murjani. Nggih. Kalau saya Pak di SMK N4 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Pak. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Nggih. Mungkin di sana sudah selisih 1 jam, nggih? Jam 6 ya? Nggih, 1 jam. Di sini sudah 5:30, Pak. Udah 5:30. Nggih. Ya, bentar lagi maghrib. Iya. Selanjutnya Ibu Sulaimah, Bu, ngajar di mana, Bu? Nggih, Pak. Saya di SMK Negeri 4 Malang, Pak. SMKN 4 Malang. Jadi Nggih. Bu Rosidah sama Bu Sulaimah Malang juga, nggih. Mungkin Nggih, hujan Pak. nggak, Bu, Nggih, di situ, Bu? Malang. Ini gerimis, Pak. Gerimis, nggih? Nggih, Oh, gerimis. di tempat saya hujan. Petir-petir barusan selesai petirnya, hujannya masih. Langsung saja nggih Bapak Ibu, karena ini Pak Murjani sudah menjelang maghrib nih. Nggih, Pak, monggo. Jadi Bapak Ibu guru itu sekarang hidupnya di era 2000 atau abad 21 nggih. Kan sekarang 2022 tetapi abadnya masih masuk abad 21. Nah, paling tidak itu ada kompetensi dasar yang harus dikuasai guru. Nah, cukup sebutkan satu saja, mulai dari Ibu Rosidah. Kompetensi apa itu, kemudian seperti apa, terus contohnya seperti apa. Monggo Bu Rosidah. Yang pertama mungkin kompetensi kepribadian, nggih. Jadi kemampuan pribadi atau personal seorang guru yang mencerminkan kepribadian, kewibawaan, kearifan, kebijaksanaan, berakhlakul karimah atau akhlak mulia yang nantinya dapat menjadi suri tauladan bagi peserta didik. Oke, contohnya seperti apa Bu? Mungkin panjenengan saat di sekolah. Oke, misalkan kalau sudah waktu menjelang duhur, sebelum adzan duhur, kita sudah bersiap-siap di musola, pergi ke musola dan agar anak-anak mengikuti. Jadi dari kita dulu, kemudian nanti kalau kita sudah melaksanakan, baru kita ini kan ke anak-anak, terapkan ke anak-anak bahwa kalau sudah menjelang masuk duhur sebelum adzan, sudah ada di musola untuk sholat berjamaah. Begitu. Oke, berarti itu adalah kepribadian ya Bu. Oke. Jadi al-mudaris itu adalah aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriruhu qudwatun bil jami'. Berarti mulai dari perkataan, perbuatan, apapun yang dilakukan oleh guru itu sebagai qudwatun, sebagai role model, contoh dari murid-muridnya. Jadi kalau gurunya baik, perilakunya baik, insya Allah muridnya juga baik. Jadi guru itu menjadi qudwatun bil jami'. Nah, jadi memang guru itu sebagai role model. Okay. Tapi gimana Pak kalau misalnya ada anak-anak yang ternyata tidak sesuai dengan itu, ya mungkin kecuali itu. Ada kecualinya. Ya. Kalau Kanjeng Nabi itu kan dawuh kalau kulukum gimana ya dukhulunal jannah ilaman aba gitu ya. Masuk surga itu semua masuk surga kecuali yang enggak mau. Nah, itu ya ada kecualinya juga. Ya. Kalau dalam sholat itu gimana? Sholat itu berat ilal khosyi'un, orang-orang yang khusyuk. Khusyuk. Tidak ada kecuali. Oke. Makasih Bu Rosidah. Selanjutnya Pak Murjani. Apa Pak kompetensi lain Pak? Satu saja Pak. Apa itu sebesar
kompetensi sosial, Pak. Di mana di sini adalah kemampuan guru untuk senantiasa bisa berkomunikasi, Pak, dengan peserta didik ataupun dengan orang tua siswa ataupun dengan masyarakat sekitar, Pak. Ya Pak, seperti apa Pak yang dilakukan di sekolah? Contohnya misalkan ada anak yang misalkan tidak hadir ke sekolah, jadi adanya komunikasi itu Pak antara guru dengan orang tua siswanya, Pak. Seperti itu mungkin contohnya, Pak. Oke, komunikasi cukup Pak. Iya. Ibu Sulaimah, apa Bu? Satu aja Bu. Oke Pak, kompetensi profesional Pak. Jadi guru harus mampu menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Mungkin dengan bisa guru menambah kompetensinya dengan cara mengikuti pelatihan, seminar, BIMTEK, bahkan ikut kegiatan seperti ini, pendidikan profesi guru gitu Pak. Oke, terima kasih. Oke. Jadi, oh iya tadi ada kabar ya karena salah satu peserta batch 1 ya, enggak tahun ini mungkin ya, yang meninggal itu PAI ya, fikih ya. Oke. Kalau di Kalimantan ada juga Pak, baru ya, batch 3 juga. Batch 3 meninggal ya? Meninggal Pak, baru hari ini dari cuma UIN Antasari Kalimantan Selatan Pak. Semoga husnul khotimah. Amin amin ya Allah. Amin. Oke, saya lanjutkan jadi selain 4 kompetensi itu, berarti panjenengan sebagai guru di abad 21 itu paling tidak harus memiliki keterampilan namanya literasi. Ya, literasi atau disebut dengan ICT literasi atau TI. Oke, bagaimana Bu yang dilakukan Bu Rosidah ini Bu untuk bisa mengupdate perkembangan zaman TI ini? Monggo, panjenengan biasanya seperti apa? Misalnya ada program-program baru terus panjenengan belum bisa, itu bagaimana cara panjenengan biar tidak ketinggalan? Silakan Bu Rosidah. Oke. Kebetulan memang saya itu gaptek nggih. Saya jujur saja untuk PPG ini saya sangat kesulitan untuk menerapkan digital. Jadi untuk teori-teori yang berhubungan digital. Karena keterbatasan yang ada di sekolah saya itu untuk guru agama itu kalau ada misalkan diklat mengenai digitalisasi mengenai perkembangan untuk pengajaran gitu, itu hanya perwakilan 1 orang begitu Pak. Jadi mungkin saya belum berkesempatan untuk itu nggih. Jadi saya mulai belajar itu waktu di PPG ini. Ngonten. Oke, berarti PPG itu adalah jembatan ya. Nggih. Sebagai pintu membuka kalau panjenengan itu harus bisa TI itu Bu ya. Nggih. Mungkin awal-awal stres Bu ya. Nggih. Malah enggak bisa nggih. Enggak bisa tidur nggih. Bahkan sekarang berat badan turun Pak nggih, jujur saja. Masya Allah. Sudah 3 kilo. Masya Allah. 3 kilo Bu. Nggih. Enggak apa-apa, nanti belajar yang rajin, nanti awal tahun ikut pengukuhan biar nanti gemuk lagi. Amin, amin, amin. Ya Allah. Kalau sudah ikut pengukuhan itu insya Allah sudah tenang, sudah tenang, nah, nanti bisa gemuk lagi. Oke, selanjutnya Pak Murzani. Nah, saya enggak tahu Pak, di Kalimantan itu mungkin bisa jadi saat di sekolah panjenengan itu ngajar itu mungkin ada berbagai murid yang dengan latar belakang dengan Bu Rosidah. Kalau di tempat kami itu kurang diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan semacam IT, Pak. Jadi biasanya kalau ada pelatihan-pelatihan IT itu biasanya yang jurusan yang mengikutinya, Pak. Misalkan seperti pembuatan video pembelajaran, pembuatan sumber-sumber belajar, itu biasanya dilakukan yang dikirim oleh sekolah biasanya Pak yang jurusan multimedia, yang jurusan TKJ dan sebagainya. Jadi untuk guru agama memang di sekolah-sekolah kami itu rata-rata enggak diberikan kesempatan lah seperti itu Bapak. Jadi mungkin kalau saya mungkin hanya bisa belajar IT itu dengan teman. Kadang-kadang dengan teman IT saya tanya dengan IT bagaimana cara mengolah, mengedit video dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak.
Oke, artinya kan ada proses belajar Pak, meskipun Iya. dengan teman. Oke. Kemudian di tempatnya Bu Solema itu mungkin banyak latar belakang murid sih. Mungkin Nggih, ada Pak. berbagai Nggih, agama, alhamdulillah. lagi di sekolah ada Islam, ada Kristen, gitu nggih. Ada Bu ya? Nggih. Nggih, bermacam-macam agama, Pak. Islam, Kristen, Hindu dan lain-lain. Itu artinya guru itu harus bisa menguasai dan memahami lintas budaya atau cross culture. Nggih. Seperti apa Bu gambaran panjenengan mungkin di sekolah itu dengan menangkap berbagai ragam saat jenengan belajar agama itu mungkin ada yang Kristen seperti apa? Nggih, nggih, nggih. Gini Pak, kalau di kami untuk yang pembelajaran agama, untuk yang non-Muslim itu biasanya kami berikan kesempatan untuk kami tanyai terlebih dahulu Pak. Yang non-Muslim apakah di dalam kelas, kalau misalkan keberatan di dalam kelas silahkan meninggalkan kelas, kami persilahkan untuk menuju ke perpustakaan Pak. Mereka biar bisa untuk literasi di sana. Kemudian alhamdulillahnya juga Pak di kami ini ada namanya di hari Jumat itu full kegiatan keagamaan. Nah, kalau agama Muslim di pagi kita masuk jam 7 gitu Pak. Jadi kami pengkondisian siswa sebelum jam 7 anak-anak kami sentralkan di Labana, lapangan serbaguna. Kemudian ada pembacaan Yasin, kemudian tahlil. Setelah itu ada anak-anak kami juga bagi per kelas nih Pak, untuk mewakili kelasnya untuk maju ke depan, untuk melaksanakan pidato secara bergiliran gitu. Misalkan 5-7 menit kurang lebih. Nah, untuk yang beragama lain Pak, ini alhamdulillahnya juga kami didukung dengan kesiswaan. Jadi untuk yang misalkan beragama Kristen itu sudah ada kelas-kelasnya sendiri, Pak. Ada agama Kristen itu di kelas ini, Konghucu di sini, Hindu di sini, kemudian Protestan di sini, begitu. Alhamdulillah. Jadi setiap Jumat pagi itu yang Muslim, beragama Muslim itu di Labana dengan pembacaan Yasin. Untuk yang agama yang lain itu sudah ada kelasnya sendiri-sendiri dengan guru pengajarnya masing-masing. Begitu, Pak. Tingkat toleransinya di sini alhamdulillah sangat tinggi menurut saya. Tinggi itu ya. Yeah. Ya, karena di sekolah umum itu kan biasanya berbagai agama kan boleh kan ya. Ya, boleh, boleh. Kecuali madrasah pasti Islamnya gitu nggih. Kalau di umum itu SMK, SMA, SD itu berbagai latar belakang keagamaan nggih. Nah, karena itu kan artinya harus ada moderasi. Ada tawasud, tawazun, tasamuh, itu yang harus ditekankan sehingga ada namanya adalah toleransi. Atau kalau dalam organisasi namanya ada FKUB ya, Forum Komunikasi Umat Beragama. Ini kalau di Malang itu artinya masih aktif, banyak aktivis dari FKUB Forum Komunikasi Umat Beragama. Nah, itu artinya meskipun beda agama tetapi kalau ibadah ya sendiri-sendiri tapi dalam toleransi, moderasinya itu saling menghormati. Itu ini yang harus ditekankan kepada siswa-siswi kita karena khawatirnya mereka nanti beda agama kemudian tidak mau berteman, bermusuhan itu juga membahayakan. Oke. Sekarang saya pengen mengangkat tema lain Bapak Ibu. Jadi ada namanya istilahnya emansipasi wanita ya. Kalau R.A. Kartini itu dalam bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang gitu ya. Nah, itu sekarang itu mungkin teori yang lebih terkenal kalau saya membaca modul panjenengan itu ada namanya kajian tentang gender. Ada nggih? Ada nggih bab gender nggih? Di modul? Nggih, Pak, nggih. Nah, itu mungkin seperti apa Bu gambaran sebenarnya gender itu di era modern ini panjenengan sebagai guru itu seperti apa penempatannya? Monggo mulai dari Bu Rosidah dulu, Bu. Silakan. Kesetaraan gender nggih. Mungkin bagi perempuan untuk mendapatkan ilmu, kemudian kedudukan, cita-cita itu diperbolehkan. Tetapi kalau di dalam keluarga tetap nggih, letak perempuan itu tetap di bawah laki-laki. Itu kalau di dalam keluarga.
tetapi untuk memperoleh pendidikan tadi, memperoleh ilmu pendidikan, kemudian karir, nggih, kemudian pengetahuan yang lebih luas, mungkin antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada bedanya. Jadi perempuan merdeka di dalam itu tadi, pokoknya selain di dalam rumah tangga. Kalau di dalam rumah tangga, perempuan itu kedudukannya nomor 2. Begitu Pak, menurut saya. Oke, makasih Bu Rosida. Pak Murjani, Pak, monggo. Kalau perempuan, memang emansipasi gender kan, emansipasi wanita. Memang wanita itu memang dari segi pendidikan dan lain sebagainya mungkin sama dengan laki-laki. Memang sama tadi seperti apa yang dikatakan Ibu Rosida. Tapi kalau menurut agama, memang laki-laki harus lebih daripada perempuan. Karena ar-rijalun qawwamun 'alan nisa kan. Karena laki-laki itu adalah pemimpin para wanita. Tapi kalau dari segi memang benar dari segi agama dan dari segi rumah tangga seperti yang dikatakan Ibu Rosida. Tapi kalau dari segi pendidikan, memang wanita dan laki-laki harus sama, Pak. Karena mereka juga berhak mendapatkan pendidikan sama hal selayaknya laki-laki. Nah, mungkin seperti itu juga, Pak. Selanjutnya Bu Sulaimah. Oke. Menanggapi tentang kesetaraan gender, nggih Pak. Saya setuju dengan pendapatnya Bu Rosida dan Pak Murjani bahwasanya perempuan dalam hal-hal segi tertentu diperbolehkan untuk di atasnya laki-laki. Contohnya dalam hal keilmuan, pendidikan, atau mungkin dari segi karir, ya Pak. Contoh saja misalkan di sebuah keluarga gitu, misalkan si perempuan ini ternyata dari segi perekonomian atau dari segi karirnya ternyata lebih matang daripada si laki-laki begitu. Tapi pada kenyataannya walaupun seperti itu diperbolehkan dalam Islam asalkan si wanita tetap harus mengerti dan mengetahui dan menyadari bahwa posisi dia adalah masih di bawahnya laki-laki. Jadi kalau soal pendidikan keilmuan, tentang karir misalkan, itu kita boleh di atasnya laki-laki asalkan tidak apa namanya Pak, tidak kewajiban ini masih nomor kedua kalau dari segi keluarga. Keluarga. Oke. Berarti sebenarnya itu yang jawaban itu yang pengen saya dengar dari terutama ibu-ibu ini ya. Nanti karena ibu-ibu ini sertifikasi itu udah tambahnya udah lumayan. Ya, jangan sampai nanti ganti suami. Apalagi Bapak Murjani nambah istri nih. Waduh. Memang yang terjadi di masyarakat kelihatannya banyak seperti itu, Pak. Ketika perempuan sudah mempunyai penghasilan lebih tinggi dari laki-laki, maka mereka melupakan laki-laki seperti itu, melupakan suami mereka dan sebagainya. Tetapi tidak semua, Pak. Bahkan kalau laki-laki sudah mapan, terkadang lupa istrinya. Kalau laki-laki, kalau laki-laki nah benar Bu Rosida. Kalau laki-laki itu godaannya kalau sudah karirnya bagus itu adalah wanita, Pak. Nah, berarti Pak Agung ini 2 lawan 2, Pak Agung. 2 lawan 2. Oke. Terakhir Bapak Ibu. Ini saya minta pendapatnya Bapak Ibu. Di Quran itu ada ayat ya yang seingat saya itu gini, wal yaksyalladzi nalau taroku min khalfihim dzurriatan bi'afa. Ya, artinya panjenengan sebagai guru itu artinya jenengan sebagai guru itu jangan sampai meninggalkan atau jangan sampai generasi kita ke depan itu generasi yang lemah baik secara fisik ataupun secara mental ataupun secara akal. Kira-kira panjenengan nanti misalnya menjadi guru profesional, nanti ada tambahan gaji atau kesejahteraannya. Apa Bu atau Bapak
yang ingin jenengan lakukan nanti supaya kita itu menjalankan ayat ini supaya generasi ke depan itu generasi yang hebat, cerdas, ya sehat gitu ya. Apa yang akan jenengan lakukan? Monggo dimulai dari dibalik dulu Bu Solemah. Bu Solemah, monggo Bu Solemah. Oke, ini pertanyaannya kalau seandainya kita sudah jadi guru profesional ngoten kan Pak, apa yang akan Betul. kami Nah, lakukan ke berdasarkan depan ayat ngoten di kan ya Pak? atas itu, jangan sampai kan kita meninggalkan generasi yang lemah, baik mental maupun akal ataupun fisik. Itu nggih? Nggih. Artinya panjenengan sebagai guru itu seperti apa yang akan panjenengan lakukan? Nggih, nggih, nggih. Oke. Kalau menurut saya ya Pak, insya Allah ketika nanti saya sudah status saya sudah sedikit berubah dari mungkin yang awalnya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, kemudian dengan mengikuti pendidikan profesi guru ini, paling tidak kan status kami agak naik sedikit tuh Pak. Jadi guru profesional. Nah, apa yang harus saya lakukan ketika sudah menyandang gelar tersebut, bisa saya katakan seperti itu, maka saya insya Allah akan mencurahkan seluruh tenaga pikiran. Mungkin yang awalnya ada mungkin 1-2 yang kurang ikhlas dalam menjalankan tugas, insya Allah setelah ini akan saya lakukan secara ikhlas dan tanpa pamrih, karena memang tujuan seorang guru itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, begitu Pak, melahirkan generasi-generasi yang kalau bisa generasi-generasi yang Islami dan Qurani. Tapi memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena apalagi di sekolah umum seperti kami, Pak, yang notabene di pusat kota begitu, tantangannya cukup berat. Karena kalau tingkat SMK itu rata-rata menengah ke bawah perekonomian keluarga. Dan itu juga akan berpengaruh kepada perilaku siswa. Khususnya misalnya menengah ke bawah ini, mohon maaf ya Pak, saya tidak meremehkan perekonomian yang bawah, karena saya juga berasal dari bawah gitu ya. Tapi kalau mereka pergaulannya salah, pergaulannya keliru, maka yang ada adalah pasti faktor keluarga itu menjadi hal yang utama. Karena kalau faktor ekonomi di bawah, orang tua pasti jarang berada di rumah dan jarang mengawasi anak-anak mereka ketika, mohon maaf, misalnya nih hal-hal yang sepele. Contoh pelaksanaan sholat 5 waktu. Itu masih kami temui banyak anak-anak yang misalkan setiap hari itu kami tanya, siapa yang hari ini nggak sholat subuh? Nah, itu hampir kalau satu kelas 35 anak yang nggak sholat subuh masih ada 10-15 anak. Nah, mungkin kami akan menjadi contoh, Pak. Jadi pioner, jadi teladan. Ketika mungkin azan zuhur, karena kita bisa memberikan contoh itu di zuhur dan asar. Zuhur mungkin ya sembari kita mengoprak-ngoprak, kami juga akan datang ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Karena dengan cara begitu, itu sudah saya praktekkan sendiri. Dengan cara begitu ternyata anak-anak juga melihat loh gurunya, oh ternyata guru saya juga sholatnya tepat waktu loh, nggak hanya sekedar mengoprak-ngoprak suruh sholat, tapi beliaunya juga hadir di masjid. Seperti itu sih Pak. Jadi guru menjadi teladan. Okay. Lanjutnya Pak Murjani dulu, silakan Pak. Kalau saya Pak, saya memang di sekolah-sekolah, terutama di sekolah saya itu Pak terkenal dengan kalau bahasa kami itu Pak, sekolah yang murid-muridnya itu adalah sekolah Texas Pak. Dalam artian banyak sekali anak-anak yang pada saat sekarang ini yang ada yang kadang-kadang berkelahi, bahkan ada yang kadang-kadang bahasa di tempat kami itu Pak, ke warung jablay Pak. Bahkan sampai seperti itu. Jadi makanya oleh karena itu,
kami kalau saya selaku guru agama di sana, segala guru profesional, yang jelas saya akan menumpahkan semua ilmu keilmuan yang saya miliki untuk apa? Untuk bisa membimbing anak-anak itu untuk ke jalan yang benar. Nah, terutama makanya di sekolah kami itu Pak ada setiap hari, alhamdulillah setiap hari Selasa, Kamis, bahkan Jumat itu setiap awal pembelajaran kami ada melaksanakan semacam kultum, kuliah 7 menit. Karena melihat dari segi kondisi sekolah kami ini memang sekolah baru dan tempatnya Pak, tempat yang dimana banyak yang preman dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus kami lakukan Pak, supaya apa? Tetap mengkoordinir anak ini supaya ke jalan yang benar. Nah, dengan cara itu kemudian dengan melaksanakan sholat seperti yang Ibu Sulaimah katakan tadi, sholat berjamaah, dan itu alhamdulillah dengan berkah itu ketika kami melakukan Selasa, Kamis, dan Jumat itu keagamaan, alhamdulillah untuk sholat 5 waktu, untuk sholat zuhur dan asar itu semua berjamaah. Tidak ada sama sekali tidak sholat berjamaah. Bahkan sampai tidak ada seperti yang anak-anak yang lain mungkin ketika sholat, habis sholat langsung pergi. Enggak. Tapi sampai selesai sholat, anak-anak masih di musola. Jadi mungkin ketika saya menjadi guru profesional, saya akan menumpahkan dan membimbing anak-anak itu supaya menjadi lebih baik seperti itu, Bapak. Oke, cukup Pak Murjani. Terakhir, Bu Rosida, silakan. Mungkin sama nggih jawaban saya garis besarnya dari Bu Sulema dan Pak Mujani. Jadi nanti setelah saya mendapatkan ilmu-ilmu yang saya dapat dari PPG ini, terutama ilmu mengenai strategi, nggih, strategi penguasaan materi, strategi penguasaan peserta didik, strategi keadministrasian dalam sebagai guru, nggih. Ini nanti saya terapkan di sekolah saya. Kemudian ini sebelum lulus pun saya sudah diteken kontrak oleh kepala sekolah ya. Jadi kalau yang lulus ya, jadi sebelum lulus saya sudah tanda tangan dengan teman-teman di mapel umum, wajib setiap hari datang ke sekolah jam 7 sampai setengah 4 standby di sekolah. Ada dan tidak ada mapel yang saya ajar, itu wajib standby di sekolah untuk mengondisikan, untuk membantu para guru-guru yang lain menertibkan siswa. Kemudian kalau ada jam-jam kosong ya, yang sudah PPG ini ya diharapkan membantu masuk di kelas-kelas guru yang izin atau tidak masuk itu Pak. Jadi nanti kalau saya insya Allah lulus, ilmunya saya terapkan, kemudian yang dapat dari PPG dan sama dengan Pak Mujani dan Bu Sulaiman nanti, jadi mencurahkan segala keilmuan yang sudah didapat, kemudian nanti mungkin lebih ikhlas, karena sudah ada niku untuk TPP. Ikhlas, Bu. Pesan kepala sekolah yang pertama untuk misalkan kalau sudah mendapat TPP itu harus yang pertama dipakai untuk memfasilitasi guru untuk mengajar atau misalkan beli laptop, kemudian pokoknya peralatan media yang mendukung guru tersebut gitu. Dan tidak boleh untuk membangun rumah katanya kepala sekolah saya. Ya betul itu Bu. Jadi memang yang pertama nah, itu pokoknya yang pertama diutamakan untuk tekan kontrak ya. Jadi memang yang dilakukan itu yaitu nanti memang misalnya ada tunjangan nanti untuk keperluan panjenengan beli laptop atau beli buku atau apapun yang dibutuhkan untuk keperluan ngajar. Nanti kalau ada sisanya lah mungkin yang lain ya. Bisa untuk yang lain. Oke, itu saya kira itu nggih, Bapak. Nggih, Pak, nggih. Ibu Rosida, Ibu Sulema dan Pak Murjani. Jadi intinya itu panjenengan ini akan jadi guru profesional, nggih. Jam pengajian nanti awal tahun bisa yang Kalimantan ini juga bisa, yang Malang juga, kalau Malang dekat ya. Amin. Nggih, Pak. Bisa ke Jawa nanti untuk pengukuhan yudisium ya nanti. Amin, amin. Insya Allah doakan Pak. Amin ya. Ya kalau kami semoga bisa lulus. Kalau lulus semua tambah senang ya.
Amin, amin. Amin amin ya Allah ya Itu, Muqim as-sa'ilin. alhamdulillah di batch 1 ke batch 2 itu ada peningkatan sedikit ya, meskipun 0,0 sekian, Ya, tapi jumlah kita masih 3 besar ya. Insya Allah masih 3 besar Alhamdulillah. di Alhamdulillah. senasional. Jadi alhamdulillah LPTK Kabupaten Malang masih dipercaya dan alhamdulillah dengan sekuat tenaga kami lakukan bimbingan dan lain-lain. Makanya Pak Galih itu sudah ngoyak-ngoyak untuk setiap kelas itu sudah mulai mempersiapkan UP sejak sekarang. Nanti tiap malam atau seminggu berapa kali silakan belajar dengan kelasnya, kelompoknya untuk mengkaji kisi-kisi UP. Selain jaringan lokakarya itu tetap nanti setiap seminggu berapa kali, 3 kali atau 2 kali bisa diskusi dengan teman-temannya atau mendatangkan siapa yang sudah lulus yang pengalaman untuk cerita seperti apa UP-nya itu. Atau mungkin ada tips dan trik agar bisa lulus UP. Lulus. Itu dulu untuk Bapak Ibu Pak. semua, mohon maaf ya. Sama-sama Pak, saya mau jam 5 banyak, ini Pak Murjani sudah jam 6 ini. Iya. Saatnya ngimami sholat maghrib. Ya itu dulu Bapak Ibu, nanti kita tunggu di Malang. Matur nuwun Pak. Terima kasih banyak Bapak. Awal tahun monggo, makasih saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan. Amin. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.